Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad minta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang rencananya akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dikaji terlebih dahulu. Belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Lalu bagaimana pemerhati pendidikan dan anak Retno Listiarti menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Kita sudah terhubung dengan Ibu Retno, pemerhati pendidikan dan anak. Selamat malam, Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Bu. Bu, menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat, Anda dari perspektif pemerhati pendidikan anak seperti apa? Ya, pertama saya sepakat dengan Pak Dasko tadi ya, pernyataannya bahwa perlu dikaji. Ya, jadi yang pertama kita punya program, itu harusnya punya data dan hasil kajian.
ya seperti apa program itu, detailnya dan lain-lain. Yang penting adalah duduk bersama dengan stakeholder sebenarnya ya, stakeholder pendidikan. Karena ini kan semuanya mengarah ke pendidikan dan harus pakai peraturan perundangan terkait dengan pendidikan. Nah yang kedua, tadi anak nakal. Tapi kalau saya lebih sering menyebutnya itu dengan anak yang berperilaku tidak tepat atau kurang tepat gitu ya. Nah anak-anak ini kemudian akan dimasukkan ke barak militer dan diyakini gitu ya oleh pencetusnya akan berubah. Padahal itu menurut saya tidak akan berubah gitu. Sebagai pemerhati anak, sebagai mantan komisioner KPAI, saya itu juga menangani banyak anak dulu tuh dan tahu banget gitu ya ketika misalnya anak-anak yang dianggap tadi dengan sebutan nakal tadi itu sebenarnya adalah anak-anak yang pola pengasuhan di dalam keluarga itu biasanya punya masalah gitu loh. Jadi anak-anak ini adalah korban dari pola pengasuhan tadi. Nah jadi kalau kemudian mau dibarak militerkan, saya yakin tidak akan mengubahnya karena ini problemnya tadi disebut sendiri oleh Kang Deddy ya. Misalnya anak yang kecanduan game online, kemudian yang bolos sekolah dan lain-lain itu dianggap sebagai terkategori itu. Padahal anak-anak dengan hal-hal yang disebutkan, kecanduan game online lah gitu ya, kemudian bolos, kemudian melakukan kekerasan dan lain-lain, itu adalah anak-anak yang memang dibesarkan pasti dengan kondisi pengasuhan yang tidak positif atau negatif. Dan anak-anak ini misalnya umurnya 15 tahun, dia itu sudah terbangun 15 tahun karakternya, tiba-tiba mau diubah 6 bulan sampai 1 tahun, itu biasanya enggak. Karena problemnya di mana? Jadi kalau kita mau melihat itu, mendiagnosa dulu. Karena ini anak-anak ini kemungkinan punya luka batin, lalu punya proses tadi ya, kalau sebut kecanduan game online misalnya, itu ada bagian otak yang rusak. Nah ini kan diperlukan psikolog dan psikiater bahkan. Nah artinya kalau kita merujuk pada peraturan perundangan, misalnya undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu anak-anak melakukan tindak pidana aja, itu mendapatkan semua haknya, termasuk hak kemudian psikologi. Kalau itu belum maksimal dan belum tuntas dilakukan, nah di sini pembenarannya. Jadi pemerintah daerah pasti tanggung jawab itu. Nah pemerintah daerah melalui dinas perlindungan anak, kemudian juga melalui dinas sosial, ini yang kemudian memperkuat peran itu. Dan menurut saya yang perlu dibina juga adalah ketahanan keluarga. Karena bisa jadi anak-anak ini gitu ya, ketika kembali lagi dan keluarganya sama kondisinya, jadi akan kembali lagi seperti sebelumnya gitu. Jadi peraturan perundangan terkait misalnya undang-undang Sidiknas, undang-undang perlindungan anak itu tidak ada satupun. Anak nakal itu ditaruh di barak militer, tidak ada pasal-pasal itu. Jadi kalau belum ada aturannya, itu nabrak aturan yang ada. Lalu tadi anaknya tetap sekolah, maksudnya tetap terdaftar secara dapodik di satu sekolah, tapi dia nggak akan sekolah 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, status kesiswaannya ini bagaimana? Ini harus dengan Kementerian Pendidikan. Lalu anak ini ketinggalan pelajaran begitu lama dong. Nah ini hal-hal begini udah dipikirkan belum? Udah dikaji belum? Jadi saya sepakat dengan Pak Dasko. Oke, Bu Retno, tapi pertanyaannya kemudian, oke lah anak-anak yang berperilaku tidak tepat, bagi mereka yang bersekolah ada sekolah tempat untuk mendisiplinkan mereka. Bagaimana kemudian jika anak-anak ini tidak bersekolah, kemana kemudian mereka harus didisiplinkan? Tujuan utama ketika mereka diserahkan ke barak militer ini kan tujuannya untuk mendisiplinkan, kemudian berharap perilakunya juga berubah. Nah, untuk anak-anak yang tidak sekolah, dan di sini kehadirannya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dia usia sekolah, tapi dia nggak sekolah, ya berarti tugas pemerintah nih untuk memenuhi ini. Karena hak atas pendidikan itu diatur atau dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia kan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Sidiknas, itu kalau anak ini adalah anak yang memang usia sekolah, mestinya dia terpenuhi itu hak atas pendidikannya, berarti pemerintah daerah tak boleh abai penuhi ini, itu pertama. Yang kedua, dengan dia di sekolah berarti kan ada upaya pembinaan yang bisa dilakukan juga di sekolah, tidak hanya di rumah. Nah jadi kalau kemudian ada orang tua yang gagal, lalu kemudian anaknya mau dipermak nih istilahnya, tapi cuma butuh setahun, sementara 15 tahun sama orang tua yang udah kebentuk karakternya, balik lagi ke bapak ibunya nggak pernah diapa-apain. Bapak ibunya
artinya masih dengan pola yang lama, yang nggak akan berubah juga. Mau anak itu sekolah, mau anak itu tidak sekolah ya, menurut saya sama. Tapi kalau dia nggak sekolah, mestinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak ini. Oke, tanggung jawab menyekolahkan anak-anak yang tidak bersekolah ada di pemerintah daerah ya. Terima kasih Bu Retno, kita pantau terus nanti perkembangannya seperti apa. Tentu saja ini menjadi harapan juga bagaimana masyarakat melihat ini bisa menjadi solusi yang efektif terutama untuk kenakalan remaja. Terima kasih Bu Retno, selamat malam, sehat selalu.